Perkembangan terbaru kasus tewasnya Brigadir Yosua di rumah dinas Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo pada tanggal 8 Juli 2022. Pelaku penembakan yang menewaskan Brigadir Yosua yakni Baradae resmi jadi tersangka. Isi sejumlah pasal yang disangkakan bakal terungkap tersangka lain. Dilansir dari News Nasional. Setelah 26 hari pasca kejadian yang kini dalam tahapan proses penyidikan tim sus bentukan Kapolri, kini Baradae resmi jadi tersangka. Dari hasil penyidikan tersebut, pada malam ini penyidik sudah melakukan gelar perkara dan pemeriksaan saksi juga sudah kita anggap cukup untuk menetapkan Baradae sebagai tersangka. Apakah isi sejumlah pasal yang disangkakan bakal terungkap tersangka lain? Direktur Tindak Pidana Umum atau Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Polandi Rian Jayadi mengumumkan penetapan tersangka ini dilakukan gelar perkara dan pemeriksaan 42 saksi. Sebanyak 42 orang saksi itu termasuk di dalamnya ahli biologi, kimia forensik, dan kedokteran forensik. Sebagaimana juga rekan-rekan ketahui bahwa masih ada beberapa saksi lagi yang akan kita lakukan pemeriksaan di beberapa hari ke depan. Penyidik sudah melakukan gelar perkara dan pemeriksaan saksi juga. Sudah kita anggap cukup untuk menetapkan Baradae sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 338 KUHP, junto pasal 55 dan 56 KUHP. Ucap Dirtipidum dalam jumpa pers di tayangan YouTube TV One News. Isi pasal 338 KUHP merupakan aturan yang mengatur hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan yang berisikan sebagai berikut. Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Demikian bunyi pasal 338 KUHP dikutip dari Antara News. Tak sampai di situ, dua pasal lainnya yang ikut menjerat kepada Baradae yakni pasal 55 dan 56 KUHP. Bunyi isi pasal 55 KUHP adalah sebagai berikut. Yang pertama, dipidana selaku pelaku tindak pidana. 1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. 2. Mereka dengan yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan dan martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Yang kedua, terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya. Bunyi isi pasal 56 KUHP dipidana sebagai kejahatan. 1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. Yang kedua, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Dengan melihat dari sejumlah pasal, terutama pasal 55 dan 56 KUHP, apakah bakal terungkap tersangka lain? Brigjen Pol Andi Rian Jayadi mengaku pemeriksaan dan penyidikan tidak berhenti sampai di sini dan akan berkembang, mengingat masih ada beberapa saksi akan dilakukan pemeriksaan beberapa hari ke depan. Demikianlah sahabat Koreo Official yang dapat kamu lihat dan update hari ini. Silakan like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kamu punya, dan silakan subscribe bagi teman-teman yang belum berlangganan. Koreo Official, salam sehat selalu.